mana? Daerah mana? Di sini Bu. Ya. Iya, soalnya nggak ada. Dari daerahnya ya. Iya. Tuh. Nah, di situ ya. Bukan di tengah-tengah sini, tapi di dalam sini. Ya. Itu tempat pemasangan implan. Supaya apa? Kalau misalnya ibunya pakai baju ini, lekton gitu ya. Nggak kelihatan karena dia di dalam sini. Kalau di sini kan kelihatan. Kan dia nanti akan menonjol. Kayak ini, ya kayak ada urat gitu menonjol. Modelnya ya. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan, biasa beri salam dulu kepada klien dengan ramah ya. Selamat pagi Ibu. Ibu, saya bidan Novita yang akan memasangkan implan kepada lengan Ibu ya. Tapi sebelumnya saya pastikan dulu apakah benar Ibu benar-benar memilih alat kontrasepsi implan untuk menjadi alat kontrasepsi Ibu. Iya betul. Nah, kalau sudah, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Nanti saya akan memberikan tusukan kecil atau luka kecil kepada lengan Ibu, dan ini tidak perlu dijahit karena saya akan memasukkan implan melalui luka itu. Implannya akan dimasukkan ke dalam di bawah kulit Ibu ya. Namun sebelumnya nanti Ibu membersihkan lengan terlebih dahulu. Dibersihkan boleh dengan sabun, kemudian dikeringkan. Setelah itu nanti Ibu bisa kembali lagi ke tempat tidur untuk kita lakukan tindakan. Ada yang kurang dimengerti Ibu? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ibu sudah mengerti. Kemudian minta ibunya untuk ke kamar mandi ya. Kita dekatkan alat-alat. Kemudian kita siapkan pencahayaan yang cukup dan ruangan yang privasi ya, tutup sampirannya. Nah, setelah itu gunakan APD. Tambahkan sini. Kemudian kalau ada masker, pakai masker ya, karena maskernya bukan masker hijab, jadi saya pakai. Kemudian kita cuci tangan. Tangan di bawah air mengalir dan keringkan dengan handuk ya, seperti biasa kita cuci tangan ya. Kemudian kita keringkan. Kita timbang berat badan ibunya. Ibu, ayo kita timbang berat badannya. Nah, berat badannya tidak boleh lebih dari 70 kilo. Kalau lebih dari 70 kilo itu nanti beresiko ya, sebenarnya sih nggak masalah, cuma beresiko nanti naik berat badannya tambah naik. Karena implan ini hormon, jadi bisa menggemukkan ya. Sebaiknya berat badannya tidak lebih dari 70 kilo sebenarnya ya aturannya, tapi pada kenyataannya masih ada banyak ibu-ibu yang gemuk pasang implan. Harusnya begitu, tidak lebih dari 70 kilo karena dia hormon. Nah, nanti setelah berat badan, kemudian kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tidak boleh yang tekanan darahnya tinggi ya. Kalau hormon itu harus tekanan darahnya normal. Kontraindikasinya pasien dengan tekanan darah tinggi ya. Kalau dengan tekanan darah tinggi, KB-nya apa? Ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Hanya itu yang bisa digunakan oleh ibu. Tapi jangan yang hormonal ya, karena AKDR juga ada yang hormonal. Ini AKDR-nya pakainya yang tembaga. Kalau ibunya tekanan darahnya tinggi ya. Setelah kita tensi, ternyata tekanan darahnya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan payudara ya, ajarkan kepada klien untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Ibu angkat tangannya, nah yuk ibu sambil diraba, sambil kita juga membantu meraba. Tidak boleh yang ada benjolan. Apapun itu benjolan, jangan dipasang implan ya, karena implan hormon itu benjolan itu akan tambah membesar. Tuh. Setelah itu kita lakukan pemasangan penyangga lengan ya. Ternyata ibunya payudaranya bagus normal ya. Tadi ya kontraindikasinya apa? Hipertensi dan terdapat benjolan ya. Sebelum darah atau misalnya ada benjolan di abdomen itu jangan. Misalnya dia punya kanker ya.
kemudian tangannya diangkat lengan bajunya. Setelah itu kita ambil perak. Nah, setelah itu kita tentukan tempatnya ya, tempat pemasangannya di mana. 8 cm dari epicondylus medialis humerus. Coba ada yang bisa bantu saya nggak jadi pasien dulu? Enggak, gitu ya. Jadi yang akan dipasang itu nanti di sini ya. Ini di daerah sini ya yang akan kita pasang ini. Boleh di sini. Ini kan nggak ada pembuluh darah ya? Iya. Ya aman ya. Atau di sini ya. Bisa di daerah sini atau di sini. Nah, epicondylus medialis humerus itu di sini. Nah, Di ini. tulang itu. Ya, pas tulang ini. Ini 8 cm, makanya tadi ada penggaris enggak gitu. Enggak ada. Atau kecil ada enggak? Ini garis panjang tapi. Enggak apa-apa, coba sini. 8 cm. 8 cm itu tergantung jari ya. Kalau misalnya satu jarinya itu bisa 2 cm ya berarti bisa dengan 4 jari aja. Oh, tandain. Coba sini. 8 cm dari sini. Nah, berarti Berarti di kita situ? kasih titik di sini. Sini apa di sini? Ya, kasih titik. Kalau ini hasilnya kalau sini ya. Ya. Kita kasih tanda. Nah. Ini buat apa? Buat kita melakukan penusukan yang pertama. Tuh ya, kita kasih tanda. Setelah itu kita siapkan ini ya, implannya kan? Iya. Di sini kita siapkan trocar yang berisi implan. Jadi sekarang ini tidak ada lagi terpisah. Sekarang ini rangkaiannya seperti ini. Kalau mau pasang implan, jadi sekali pakai langsung buang. Ya, kalau zaman dulu itu hanya implannya aja yang dijual. Kalau sekarang satu paket ini. Jadi nggak ada yang nggak perlu kita beli alat trocarnya, nggak perlu ya. Setelah itu kita siapkan di sini, kita bisa buka ya. Berisi 2 ya, Bu? Iya, isinya 2. Ini kita bisa buka. Sini ya, nggak apa-apa. Setelah itu kita katakan lidokain. Aduh, ini nggak ada. Dulu deh. Nah, sebelumnya dulu kita buka ya. Kemudian kita ambil. Ini kan 2 mili. Kita ambil lagi. Masukkan, kita ambil lagi 2 mili ya. Udah jadi 4. Kemudian kita tutup dulu. Pakai sarung tangan berikutnya. Kita buat melingkar ya, desinfeksinya dengan cara melingkar ya. Dari titik ini kita buat melingkar kurang lebih diameternya 8 cm ya. Tuh, terus keluar. Udah. Setelah itu kita ini dulu, ganti jarum. Pasang dulu ya. Iya. Kalau sudah dikasih
Itu kita pasang dulu. Nah, ini ya. Setelah itu baru kita suntikan anestesi ya. Matanya ke depan. Nah, suntikan kira-kira 1 cm di bawah titik ya. Karena titik ini yang akan kita insisi nantinya. Jadi suntikannya jangan pas di sini tapi di bawahnya. Di bawah. Ya, kira-kira 1 cm di sinilah. Nah, suntikan seperti ini. Kemudian arahkan ke atas terus. Di bawah kulit ya. Jangan terlalu dalam. Bukan ya IC, di bawah kulit. Nah, setelah itu kita aspirasi, tidak ada darah, kita keluarkan. Kalau kulit asli itu nanti dia kayak garis ya, gelembung gitu ya. Tapi jangan IC kayak menyuntikan skin test. Ya, agak ke bawah dikit. Ya, jangan sampai keluar, kemudian kita arahkan lagi ke sebelahnya. Kiri kanan. Aspirasi gak ada darah, kita suntikan. Ya. Setelah itu kita buang ini. Sebenarnya kalau buang langsung buang ke safety box ya. Iya. Sambil menunggu, kita siapkan ini. Kita tusukkan. Ya. Tapi sebelum kita tusukkan, kita cek dulu. Ibu, masih sakit nggak Bu? Kalau masih sakit jangan ditusukkan. Tapi kalau misalnya kita cubit begini, Bu, yang dicubit ini ya, jangan kemana-mana cubitnya, karena ini yang mau kita tusukkan. Nih, cubit gini. Sakit nggak Bu? Enggak. Ada rasanya nggak ini? Enggak. Cuma kayak dipegang gitu ya. Ya. Jadi obatnya sudah bereaksi. Nah, ini kita tusukkan. Berapa banyak kita tusukkannya? Berapa milimeter kita tusukkannya? 2 milimeter. 2 milimeter. Sedikit ya, kecil ya. Nah. Tuh. Segitu kan? Ya, nih 2 mm cuma segini ya. Dari garis yang merah Bu. Yang ini nih, nih yang hitam nih. 1, 2, 2. Ya kan? Nih cuma segini nih. Iya. Segitu ya. Jadi nusuknya jangan dalam-dalam, segini aja, sampai sini aja. Karena kita cuma butuh 2 mm ya. Kalau dalam-dalam nanti dijahit lagi. Nah, nusuknya nggak usah tusuk gitu, nggak usah. Tusuknya gini aja nih. Nusukinya jangan tegak lurus. Miring. Tidur. Seperti ini. Tidur. Tusukkan 2 mm segini tadi ya. Set. Dah. Cabut lagi. Udah segitu doang. Kenapa? Buat apa sih? Buat celah aja. Buat masukin ini. Nah, masukin ini. Ya, kalau udah ini di ini biar masuk nih kanan kiri. Udah masuk ya. Jangan di sini ya. Ini steril nih. Nah, udah masuk. Nih, buat apa? Buat celah ini doang tuh. Ya, biar dia masuk nih. Tuh, dia mau masuk nih ya. Masukkan. Set. Lurus dulu ya. Masuknya lurus sampai batas 1 ya. Tuh. Ya. Sampai yang ke garis Sampai garis akhir Bu. Batas 1 lurus nih. Nih, lurus nih. Setelah itu kamu belokkan kemana? Sini dulu. Oke. Terus. Sambil diangkat nih, karena di bawah kulit. Tuh. Tuh ya. Tuh. udah banget ya. Sampai batas kedua. Dah. Udah kan? Udah. Sanggah begini. Pakai 4 jari tuh, sanggah. Ambil pendorongnya. Tuh. Nah, ini kita dorong sampai nanti batas ini.
Kita dorong gini ya. Dorong. Tuh, udah ada tahan ya. Ya, kalau udah tahanan seperti ini, jadi dorong pelan-pelan. Nah, ada tahanan nih. Tuh, dia kayak apa? Ngeper ya, ada tahanan gitu. Ini yang nahan. Ya, pendorong ini kita tahan supaya kita tangannya nggak ngedorong. Jadi ini gini aja nih. Tuh, kita tangannya gini. Ini yang kita tarik. Nah, kebalikan gitu. Nah, gitu. Jadi itu diem aja ya, Bu? Ya, sampai ini nanti batasnya ini dia masuk ke sini. Tek. Nah, masuk kan? Iya. Kalau udah masuk, jangan dipaksa. Berarti dia udah lepas. Tahan sini nih. Nah, tahan. Terus ini kita pindahkan ke sana. Ini ditahan. Pindahkan supaya tidak ngikut ya. Nah, kalau udah keraba lagi ke sana. Nih, kita pindahin nih. Tuh. Kita pindahin. Jadi bentuknya kayak V ya. Iya. Tuh, kita pindahin. Terus naikin ke atas terus. Dah. Ya. Udah sampai garis yang kedua. Sekarang ini kita putar ininya nih. Nah, kalau ini saya putar dia patahan. Si ini patah nih. Iya. Ya. Nanti kita putar. Kita patahkan, memang sengaja kita patahkan ya. Nih. Nah, udah patah tuh, klek, udah patah ya. Iya. Ini sekarang saya dorong, udah ada tahanan. Ini saya tarik. Ini saya nahan nih tangan ini ya, nggak ngedorong. Ini yang saya tarik. Klek sampai masuk. Klek, ini terus sampai ini ya, sampai ini ngunci. Nanti kalau udah klek, bunyi klek, udah ini udah lepas berarti. Ini karena nggak saya kunci. Kalau saya kunci kamu nggak bisa pakai lagi, langsung buang. Tuh, nanti dia terus kita tarik terus. Nah, sampai sini baru kita tahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak ikut keluar. Kita tahan dulu sini. Nah, kita cabut. Gitu. Terus ini kita buang. Nanti kita ambil kasa, kasih betadine. Dep. Kurang lebih 60 detik. Tuh sampai 60. Setelah itu saya buka. Ya, lukanya kecil kayak ketusuk pisau. Jadi nggak perlu dijahit ya. Nah, kalau udah nggak ada darah, tidak ada ekspulsi, tidak ada yang keluar, ini kita pasang. Biasanya kalau saya pakai handy plus ya. Kalau ini nggak ada handy plus, kita pakai kasa. Atau ini pakai apa namanya? 3 derm, nggak ada 3 derm ya. Yang anti air itu. Pasang sini. Buka dulu ininya. Plaster. Pakai plaster. Gak apa-apa yang kuat supaya tidak terjadi ekspulsi. Setelah itu dibalut, jangan lupa supaya ajek ya. Kita balut tangannya. Enggak bisa tangannya datar semua gitu. Ya, kita balut. Gunting ya. Salah. Nanti gunting ini. Ya. Udah. Ibu, kita ini dulu ya. Ini kita rapi-rapikan. Ini kita buang ke benda tajam ya. Udah. Ini kita kering biasa. Dibuang-buang. Kemudian ini juga dibuang ya, ini nggak boleh disimpan lagi, jangan disterilin sama kamu, nanti kamu sterilin lagi. Ini langsung buang kayak gini-gini nih ya. Cuci tangan di air klorin, buka secara terbalik.
Kemudian kita cuci tangan di air mengalir. Buka, keringkan, buka ini. Itu kita kasih tahu pasien. Konselingkan ke pasien, ya. Ibu, pemasangan sudah selesai. Ibu boleh menunggu di sini dulu sampai beberapa menit. Ya, 15 menit ya. Boleh menunggu dulu. Ini kita angkat dulu ya Bu ya, penyambungnya. Nah, setelah itu kalau tidak ada kendala apapun Ibu bisa pulang. Nanti jangan lupa dikasih obat. Nah, biasanya setelah selesai ibunya perawatan luka di rumah. Kalau ibu bisa melakukan perawatan luka di rumah, silahkan lakukan perawatan luka di rumah seperti biasa, seperti luka pada umumnya ya, luka misalnya kena pisau. Tapi kalau enggak, bisa datang ke sini. Tapi kalau bisa dipertahankan ini jangan sampai kena air dulu selama 3 hari. Tuh, tapi kalau misalnya ternyata basah, harus diganti ya Bu, segera diganti. Kalau ada apa-apa, silahkan kembali lagi ke klinik, misalnya tangannya terjadi lebam apa-apa, silahkan Ibu datang ke klinik ya. Jangan berhubungan suami istri dulu selama 2 hari, kecuali menggunakan alat kontrasepsi lain, misalnya kondom. Karena ini kan belum bereaksi ya, si KB-nya. Jadi selama 2 hari, kalau misalnya Ibu mau berhubungan suami istri pakai kondom dulu, tapi kalau Ibu bisa menahan sampai 2 hari, itu lebih baik. Kemudian pulangnya itu biasanya diberikan obat anti nyeri ya, bisa paracetamol atau asamifenamat dan antibiotik. Kenapa dikasih antibiotik? Karena dia kan kita lakukan penusukan ya, berarti ada luka, maka kita kasih antibiotik dan obat nyeri itu supaya tidak terjadi infeksi. Itu aja sih obatnya. Antibiotiknya apa? Ini golongan amoxicillin ya, amoxicillin dia, dan paracetamol atau asamifenamat itu yang kita berikan, diminum sehari sekali.